Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'anil kufri wa 'an ibadatil asnam wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati 'alad dawam wa tawa'ada liman asahu bi iqabi fi nari jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul anam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sahibul karamati 'ala tamam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita tausiah malam yang ke-20 ini adalah 5 tingkatan umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, tingkatan yang 5 itu adalah yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, ketiga muhsin, 4 mukhlis, 5 muttaqin. Itu 5 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, paling bawah, yaitu tingkatan pertama adalah muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim itu? Orang Islam. Adima mencari orang Islam di Bapak Ibu. Lihatlah ketika sembahyang rayo di kantor gubernur, di lapangan kantor gubernur itu penuh orang. Sholat hari rayo. Aturan Islam sadar Bapak Ibu. Di mana masjid musala dan sembahyang rayo, aturan Islam sadar. Kadang-kadang dulu membeli baju rayo pada awal. Aturan Islam sadar Bapak Ibu. Adima lihatlah ketika masuk bulan puasa, masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa, bersuci diri, mandi, tajam dari lubuk ke lubuk, mulai dari lubuk bontal, lubuk mata kucing, lubuk minturun, lubuk peraku, lubuk buayo sampai ke lubuk bualuang. Penuh orang mandi dari lubuk ke lubuk, sekalian lubuk. Kiciknya pai balimau, kiranya pulang dari sinan balunau. Banda ke balunau sarami itu orang mandi di atasnya, mandi di bawah. Campur aduk selaki-laki padusi nak tentu muhrim dan mahramnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ikut nyinyi kami menyampaikan. Budaya balimau mandi dari lubuk ke lubuk, tajam dari lubuk ke lubuk itu bukan budaya Islam. Yang dimaksudkan balimau itu Bapak Ibu, fa'fu wasfahu, memasuki bulan suci dengan hati suci. Apa caranya? Saling fa'fu wasfahu, saling maaf, memaafkan. Tarhib dada ini, tarhib hati ini, lapang dada awak, lapang hatiku membuka pintu maaf dan mampu meminta maaf sesama kita. Lah lewat separuh Ramadan aduh jo nanti sakit di hatiku lah ya. Itu hanya sekedar orang Islam waktu ini. Jadi nombor 5 itu bersuci, memasuki bulan suci itu yang dimaksudkan itu adalah fa'fu wasfahu, saling maaf, memaafkan. Tapi kadang mohon maaf Bapak Ibu, sering nyinyilo kami menyampaikan, kadang-kadang awak ke masuk bulan Ramadan ku ringan bana tangan ku minta maaf ke siapapun. Ringan tangan ku minta maaf ke siapapun. Basuh ju papa si Dedi di Ramayana, papa si Dedi mana awak masuk bulan Ramadan bersuci puasa, nyari mohon maaf lebih batinnya. Basuh lo ju papa si Neni di Transmart, papa si Neni mana awak masuk bulan suci Ramadan, mohon maaf lebih batinnya. Jo papa anak orang ringan tangan itu minta maaf. Jo papa anaknya sampailah lewat separuh Ramadan aduh jangan alun lagi.
Itu menandakan orang Islam Bapak Ibu. Sudah itu baru meningkat kepada tingkatan kedua, mukmin, orang beriman. Di mana lihatnya orang beriman itu, lihatlah ketika subuh di masjid. Lihat ketika subuh di masjid. Kalau orang itu berjamaah subuh di masjid, Bapak Ibu, dijamin pasti orang beriman. Tapi kalau orang berjamaah di masjidnya baru bakaruh gadang di rumah, dipertanyakan ada yang salah pada imannya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau bagi apa Ibu nan pernah baik ke pasar, kena cok baik ke pasar dulu, ada beralamu oleh Bapak Ibu, mungkin itu kini entah ada atau tidak. Di ujung jalan Permindo di pasar, di ujung jalan Permindo itu ada baliho gadang, hebat tulisannya, entah siapa nama gue. Tulisannya Bapak Ibu, kalau ingin mencari menantu yang baik, carilah ketika subuh di masjid. Lihat ibu baca dong. Lain. Kalau ingin mencari menantu yang baik, carilah ketika subuh di masjid. Dipastikan anak muda yang istiqomah rajin sholat subuh ke masjid berjamaah, dipastikan anak itu anak baik, anak yang kuat imannya. Tapi di awal ironis ini Bapak Ibu, dia orang mencari menantu persyaratan yang pertama kerajonya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, bukan di kantu kuah. Kini lah pindah ke Padang Timur. Dulu lama dari 2000 sampai tahun 2023 di Lubek. 9 tahun. Berat 9 tahun. Kalau ada anak kemanakan wak nang kasidang ke kantu kuah Bapak Ibu, basuo je buya baharjal. Diambil mapnya, diimbau namanya. Alun mapnya dikambang di preso biodata ni ditanya sekali itu. Jambara sholat subuh tadi tak kalau Pak. Kapatang jambara sholat subuh jam 8 Pak. Kapatang cek lain tak kalau Pak. Tang cek lain ndak satu Pak. Nan sabananya lai sembayang Pak. Ndak Pak. Lai sholat Pak. Ndak Pak. Ada cigok map SPT. Mahar seperangkat alat sholat tunai, tidak utang. Sholat indah mahar seperangkat alat sholat. Seolah-olahnya perolok-olokkan agama itu Pak. Sholat enggak, tapi mahar enggak tanggung-tanggung. Sumpah pernikahannya dengan mahar perkawinan yang diserahkannya adalah seperangkat alat sholat. Sholat enggak. Aditanyon ka calon mintuo, calon minantu ibu ko ba ako bu? Lay tahu ibu, lay tahu aja lay bana Ustaz. Ba aja laynya, lay solat calon minantu ibu ko. Sembahyang itu kan bisa diatur kudian Ustaz. Solat kan dengan atur. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan awak nama atur solat, tapi solat nama atur di awak. Buktinya ketika orang azan wak tagageh baik rumah saji. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa tunggu-tunggu. Oh disuruh anda dawat dari rumah tunggu kamat mau tak ambil seketik je. Tidak, do lanjut. Awak yang diatur solat. Bukti celaya tanda awak diatur solat tanha anu fahsya wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Seseorang akan tercegah dari berbuat keji dan munkar dengan solatnya. Dan seseorang akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar yang orang lain akan lakukan kepadanya apabila solatnya diterima oleh Allah. Itu garansi Allah, timbal balik. Totalitas Allah berikan garansi kepada orang yang solat. Apabila solatnya diterima Allah, orang itu akan diselamatkan Allah dari perbuatan keji dan munkar. Mungko belakang ateh bawah, kiri kanan, Allah akan selamatkan dia. Tandanya solat itu yang mengatur kita. Solat itu yang menyelamatkan kita.
Dua. Yang ketiga, muhsin. Makna muhsin adalah orang yang berserah diri, orang yang menyerahkan dirinya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jalan Allah, membantu jalan Allah. Dia dedikasikan hidupnya untuk membantu jalan Allah, membantu agama Allah, membantu saudaranya. Maka dia gemar dengan bersedekah, gemar dia berinfak, gemar dia berzakat, gemar dia membantu dengan apa saja yang bisa dia bantu kepada jalan Allah dan kepada saudaranya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Dia tetap mampu mendedikasikan hidupnya pada jalan Allah. Dia tetap mampu mendedikasikan hidupnya, mampu membantu saudaranya. Maka orang yang muhsin, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hitung-hitungan dalam hidupnya. Dia hanya sibuk bagaimana mencari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ketiga. Tingkatan keempat, mukhlis atau mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Adimama lihat orang yang ikhlas itu, lihatlah setioknya beribadahnya tidak pernah membicarakan tentang ibadahnya. Setiap dia membantu jalan Allah, dia tidak pernah berbicara tentang jalan Allah yang dia bantu. Setiap dia membantu seseorang, dia tidak pernah membicarakan itu. Hanya diserahkan kepada Allah lillahi ta'ala. Dan orang yang ikhlas itu Bapak Ibu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dia yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Allah saja dia menyembah dan akan Allah saja dia minta pertolongan, tidak kepada siapa dan tidak kepada apapun dia minta pertolongan, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tulus ikhlas lillahi taala, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang diharapkan hanya ridho Allah. Bahkan tingkatan tertinggi daripada orang ikhlas itu Bapak Ibu, orang ikhlas itu bahkan dia tidak berharap surga. Dia hanya berharap ridho Allah. Dia tidak takut api neraka, dia hanya berharap ridho Allah. Maka orang yang ikhlas itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dan orang ikhlas itu melakukan apapun yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk Allah. Termasuk barangkali Bapak Ibu, sebagai orang tua menggadangkan anak, mengasuh anak, mendidik anak, harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan berharap apa-apa, cukup berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada sebagian orang tua Bapak Ibu manina bobokkan anak, mendendang-dendangkan anak. Adi buai-buai anak ko ne nak kandung sibiran tulang paubek jari palarai damam pabangkik batang tarandam kok gadang bisuk kok lai kemambaleh guno kok balai kemambaleh jaso ne pabangkik batang tarandam wang kemayuan. Didendang-dendangkan anak menjadi babaleh guno pabangkik batang tarandam. Kalau niat menggadangkan anak untuk membaleh gunung, membaleh jaso daripada awak, maka niat itu salah. Niat itu bukanlah niat yang ikhlas. Tanggung jawab membesarkan anak, mendidik anak, mengasuh anak itu kewajiban kita. Persoalan anak itu menjadi anak yang berguna, yang berbalas budi, berbalas jasa, nanti itu tanggung jawab ini, bukan tuntutan awak, tapi kewajiban awak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang tua yang berharap anak membaleh gunung, anak membaleh jaso, ternyata anak yang diharapkan membaleh gunung, membaleh jaso itu rupanya anak durako, anak maling kundang. Maka orang tua yang berharap seperti itu, maka sakit jiwa raganya.
Diharapkan anak pembangkit batang terandam kiranya menjadi maling kundang. Tanggung jawab kita Bapak Ibu membesarkan anak, mendidik anak, masuk anak itu. Gadangkan sajalah anak tu, asuhlah anak tu. Tulus lillahi ta'ala. Besarkan anak itu, asuh anak itu dengan baik. Beri asupan makanannya dengan baik. Didik dengan yang terbaik, maka anak itu menjadi anak baik. Anak baik pasti akan senantiasa dituntun oleh Allah. Anak baik pasti menjadi anak yang soleh. Anak baik pasti akan ingat dengan orang tuanya, akan berbakti kepada ibu bapaknya. Anak baik pasti akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya nanti. Anak baik pasti menjadi anak soleh. Anak soleh pasti menjadi anak berbakti yang tahu dengan orang tuanya. Maka gadangkan saja anak itu, asuh saja anak itu, didik saja anak itu dengan yang baik. Maka anak itu menjadi anak baik. Anak baik tidak akan pernah menjadi anak durhaka. Anak baik tidak akan pernah menjadi anak maling kundang. Terakhir Bapak Ibu, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di mana mencari orang yang bertakwa itu? Ali al-Bisuk Bapak Ibu, selesai Ramadan. Orang yang muttaqin mendapatkan gelar tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan terjadi peningkatan dalam hidupnya. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Dari baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik. Ada peningkatan. Tapi kok sama sajanya Bapak Ibu. Sebelum Ramadan mau dituju perangainya. Selesai Ramadan takah tuju perangainya. Maka berpotensi orang seperti ini bukanlah orang yang mendapatkan gelar tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, ada nikmat terasa dia melakukan ibadah itu. Dan dia bisa melakukan peningkatan dari ibadahnya. Dan dia senantiasa mencari formula bagaimana meningkatkan ibadah dalam hidupnya. Orang yang merasakan nikmat dalam ibadahnya, dalam kebaikannya, dalam perilakunya, dari baik menjadi lebih baik, maka orang itulah yang dikatakan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ada perubahan, ada peningkatan. Maka selesai Ramadan kata Rasulullah, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atu tazid. Orang yang bertakwa itu mendapatkan gelar tertinggi dari Allah. Selesai Ramadan dia bukan berhari raya dengan segala baru, tapi liman ta'atuhu tazid, ketaatannya bertambah. Bukan segala baru, baju baru, talakuang baru, cat rumah baru, lantai rumah baru, kendaraan baru, laki. Bukan segala baru, tapi liman ta'atuhu tazid, ketaatan yang bertambah. Dan orang yang bertakwa itu Bapak Ibu senantiasa takut kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan semua gelar dari yang 5 itu. Orang yang bertakwa otomatis akan mendapatkan gelar sebagai orang muslim sejati, orang Islam yang kafah. Orang yang bertakwa pastilah orang yang beriman kuat, punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendedikasikan hidupnya hanya pada jalan Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, takut kepada Allah dengan segala apa yang dia lakukan. Makanya yang salah di situ Bapak Ibu, ditempa dengan Ramadan, ditempa dengan ibadah-ibadah lainnya, ternyata masih melakukan dosa. Maka berpotensi orang tersebut itu bukanlah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa senantiasa takut kepada Allah. Nah, terakhir, orang yang muttaqin itu adalah orang yang beruntung, la'allakum turhamun. Orang
orang yang beruntung. Semua orang yang muttaqin itu dijamin oleh Allah adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terbaik, yaitu di surga yang dijanjikannya. Demikian saja Bapak Ibu, dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.